saling mencintai karena Allah, keutamaan yang keduanya adalah akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Naungan di hari kiamat yang mana pada hari itu tidak ada naungannya kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis Rasul riwayat Bukhari dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 orang yang dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 orang tersebut adalah rajulani tahabba fillah if ijtama alai iftaraq alai. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini amalan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Di hari kiamat Allah nyari, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Ingat ya, saling berarti ada interaksi. Si fulan dengan fulan, si fulanah dengan fulanah, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, kakak dengan adiknya, teman dengan temannya, saling mencintai karena Allah. Ya. Tetapi ingat, ini saya ingin mengingatkan, jangan sampai diartikan ini orang pacaran saling mencintai karena Allah. Enggak boleh, ini haram. Ini bukan karena Allah, tetapi ini karena kemurkaan Allah. Ya. Dan terutama para anak-anak muda, laki-laki, bahkan orang-orang tua, bahkan yang sudah beristri, hati-hati dengan godaan wanita. Godaan wanita, godaan paling berbahaya. Kamu tidak akan kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Meskipun dia ustadznya para ustadz, nggak akan kuat dengan godaan perempuan. Ya, ambil ini pesan dari saya, dari hati yang paling dalam. Nggak akan kuat. Ini ahibati hafizakumullah. Makanya kalau saya termasuk seorang yang aktif di media sosial. Banyak yang DM, "Ustadz, tolong carikan suami." Kalau bisa kayak Ustadz, maka Ustadz juga manusia. Dia kalau dibegitukan bergetar hatinya. Makanya saya pesan dari kepada panitia sebelum saya datang, mohon maaf, perempuan harus pakai hijab ya. Kalau enggak, saya tidak jadi ceramah. Maka hati-hati, jangan sampai sudah ngaji, sudah ikut hadir di pengajian, tapi masih suka hubungan dengan perempuan yang belum halal. Masih suka ngechat perempuan, ya, pakai bahasa agama. "Assalamualaikum ukhti." Mohon maaf, hanya sekedar mengingatkan, sudah sholat tahajud belum? Ini alim-alim playboy. Ya, jadi yang kita maksud saling mencintai karena Allah bukan berarti yang pacaran, bukan. Karena ada orang nanti, "Ustaz, saya mencintainya karena Allah." Kalau Anda mencintainya karena Allah, nikahi langsung. Datang kepada orang tuanya. Nah, ini baru laki ini. Datang kepada orang tuanya, kemudian dia mengatakan, "Pak, mohon maaf, anak perempuan Bapak sudah merenggut dalamnya hati saya." Indah ya? Seorang laki-laki kita harus pintar merayu. Itu sihir halal. Sihir yang halal. Betul. Ada judul kajian di Arab Saudi sana, seorang penceramah pendakwah membuat judul kajian, judulnya As-Sihrul Halal, sihir yang halal. Itulah rayuan seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Maka gunakan itu untuk keharmonisan berumah tangga. Ya, untuk keharmonisan berumah tangga. Taib. Lihat Rasulullah SAW juga bersabda, "Ainal mutahabbuna fiyya bijalali?" Mana orang yang saling mencintai karena keagunganku? "Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Hari ini ku naungi engkau dengan naunganku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tahu, Pak, ini keutamaan, tapi orang tidak akan menganggap ini keutamaan istimewa kalau tidak tahu hakikatnya. Saya ulangi. Dinaungi Allah di hari kiamat itu keistimewaan, tapi seseorang tidak akan menganggap itu istimewa kalau tidak tahu hakikat hari kiamat. Di hari kiamat Allah mengganti bumi dengan bumi. Allah hancurkan bumi ini sehingga rata serata-ratanya.
tidak ada satu bahkan lidi pun yang menancap, rata serata-ratanya. Artinya tidak ada yang bisa dijadikan naungan. Kemudian itu satu. Yang kedua, tudna syams hatta yakunu qadruha baina mil. Didekatkan hari kiamat, didekatkan matahari sampai jarak antara seseorang dengan matahari hanya 1 mil. 1 mil kalau ukuran sekarang 1,6 kilometer, dekat sekali. Kita sekarang, Anda berdiri di tengah jalan, tidak ada yang menghalangi Anda. Jarak matahari miliaran juta kilometer, itu sangat panas. Bagaimana 1 mil? Dalam keadaan kita tidak membawa apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, uratan, burlan, buhman. Manusia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, telanjang, tidak memakai satu helai benang pun, tidak membawa apa-apa. Buhman dalam riwayat Imam Ahmad, tidak membawa apa-apa. Saya dulu masih ingat hajian tahun 2001, haji pertama saya, itu masih di depan jamarat melontar, itu kita bisa masih meletakkan tenda-tenda kecil. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Tenda-tenda kecil untuk apa? Untuk bernaung dari panasnya matahari. Sering sekali saya kalau lewat di situ saya ingat tentang padang mahsyar. Berat padang mahsyar para ikhwah. Dan orang kalau sudah memikirkan kehidupan setelah kematian, niscaya perkara-perkara dunia kecil. Yang paling penting bagaimana kita selamat setelah kehidupan setelah kematian. Maka saya berpesan, kalau Anda sedang resah, gelisah terutama dengan perkara-perkara dunia, ingat mati. Ingatlah mati. Niscaya akan lapang dada. Itu hadis Rasul. Yang sedang resah, gelisah, maka ingat mati. Lihat, kemudian setelah itu dalam keadaan seperti itu, tidak memakai alas kaki, telanjang, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Ternyata ada orang saking dekatnya matahari, maka ada orang yang keringatnya sampai kedua mata kaki, keringatnya sampai lutut, keringatnya sampai pinggang, keringat dia kelelep dengan keringatnya. Ustaz, gimana itu terjadi? Allahu a'lam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam keadaan seperti itu panasnya, tidak ada yang bisa bernaung sedikit pun, semuanya dikumpulkan, tidak ada yang tersisa. Ada orang-orang dengan enaknya mendapatkan naungan di hari kiamat. Kita Pak, jangankan di akhirat, di dunia saja kita eksklusif. Ada prioritas. Saya saking seringnya naik pesawat dalam sebuah maskapai, saya mendapatkan kartu prioritas. Dapat lounge, dapat ini, dapat itu. Itu enak, itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Orang yang diprioritaskan itu istimewa di hadapan Allah. Itulah pentingnya naungan pada hari kiamat. Karena sebagian orang menganggap naungan aja ngapain juga. Dia menganggap seperti payung di dunia. Dia menganggap seperti tenda di dunia. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi ketika kita mengetahui hakikatnya, maka pada saat itu kita akan benar-benar berharap pahala itu. Maka kita akan mencari apa sih amalan yang mendapatkan itu, yaitu diantaranya adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala.